Assalamualaikum Pak Habibi. Evaluasinya soal-soal yang dibuat itu seperti apa? Belum dengar ya Pak Bibi? Apa pertanyaannya? Apa pertanyaannya? Assalamualaikum Pak Habibi. Soalnya dalam bentuk pilihan berganda ya. Assalamualaikum Pak Bibi. Atau barangkali kalau ayat itu menyambung ayat. Belum dengar ya suaranya. Assalamualaikum Pak Bibi. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Masih bias wajah Pak Bibi ini karena sinyal kali ya. Udah dengar suara saya Pak Bibi? Dengar Pak, dengar Pak. Jelas, Dengar. Pak. Oke Pak Bibi, kita mulai ya. Kita Ya, mulai Pak. dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Pak Bibi, kita dengan saya ujiannya bidang profesional namanya ya. Ya, Jadi Pak. ingin mengetahui kemampuan Pak Habibie menguasai materi di bidang fikih ya, terutama yang sudah dibuat di RPP. Nah, baik. Tapi sebelumnya saya ingin mengenal Pak Habibie dulu. Asalnya dari mana Pak Habibie? Saya kalau aslinya orang Medan Pak, tapi ngajarnya di SMP di Kabupaten Batanghari, Jambi Pak. Oh, SMP berapa tuh Pak? SMP Pondok Pesantren Zulhijjah Pak. Batanghari ya? Pondok Pesantren Zulhijjah namanya? Iya, Pondok Pesantren Zulhijjah. Maaf Pak, kurang jelas. Hijjah apa itu? Zulhijjah Pak, Zulhijjah. Zulhijjah bulan haji itu kan? Iya Pak, Zulhijjah bulan haji. Oh, iya. Zulhijjah. Berarti yang punya itu jamaah haji atau orangnya haji? Sudah. Cita-cita mereka beliau itu harapannya guru-guru nanti haji semua. Oh, guru-guru saja, muridnya enggak ya? Guru-gurunya saja. Oke. Ya, alhamdulillah mulia sekali ya cita-citanya. Di Batanghari berarti sama siapa dengan Ibu Azizah tadi ya? Iya, Bu Azizah di SMP Negeri, Pak. Iya, SMP Negeri, Pak Bibi di mana? Di SMP Hijab. Berarti tamatan mana dulu, Pak Bibi? Saya S1-nya di UMSU Medan, Pak. UMSU, Universitas Muhammadiyah. Muhammadiyah, Sumatera Utara, Pak. Prodinya PAI. Prodinya PAI, Pak. Oke, jadi sudah ada dasar namanya ya. Sebab ada tadi dari Abdul Hakim ya, Akmal Hakim ini dari dari apa nih? Teologi sebelumnya, kemudian nambah Usuluddin, Pak ya. Ya, Usuluddin maksudnya ya, Usuluddin maksudnya. Oke. Batanghari, UMSU ya, UMSU ya. Baik. Kalau pesantrennya ini pinggir jalan raya jalan raya itu atau masuk ke dalam ini, Pak Habibie? Kira-kira 100 meter dari jalan lintas, Pak. Iya, jalan lintas Jambi itu kan? Ke kota Jambi, Pak. Iya, ke kota Jambi, Batanghari ya. Muarabulian ya. Ya, dulu saya pernah ke sana, ke Sarolangun, kemana tuh ya? Sarolangun, sosialisasi UIN dulu. Ke Sarolangun, Pak ya? Ya, ke Sarolangun. Dari Sarolangun kira-kira 2 jam lagi ke Muarabulian, Pak, ke Batanghari. Oh, ke Batanghari ya, Pak ya? Iya. 2 jam lagi. Ya, mudah-mudahan saya ketemu Pak nanti itu. Kalau ada apanya ya. Ini di sanawiyahnya ya? Sanawiyah atau
aliyah 2 di situ. Kita formalnya untuk itu SMP Pak, untuk apanya SMA, aliyahnya, formalnya. Tapi kita salaf, kalau pesantrennya salafiyah Pak, tapi formal. Iya. Iya. Oke. Baik Pak Habibie. Kita masuk ke ke RPP yang sudah Pak Habibie buat. RPP pertamanya apa Pak Habibie? Tentang ilmu pengetahuan Pak. Ilmu pengetahuan. Materi yang dibahas apa saja? Materi yang dibahas itu berkenaan dengan hukum alif lam qamariyah dengan alif lam syamsiyah Pak. Apa hubungannya itu hukum itu? Maksudnya kan tadi ilmu pengetahuan. Ya, lalu kan, dipelajari alif lam qamariyah syamsiyah. Apa hubungannya? Ya, yang dibaca itu ayat tentang ilmu pengetahuan. Namun dalam pembahasannya dibahas dulu tentang hukum tajwid alif lam qamariyah dulu sebelum masuk ke jadi tajwidnya dulu gitu ya? Ya, tajwid Al-Quran yang berkenaan dengan ilmu pengetahuan tadi Pak. Iya. Terus yang kedua apa lagi Pak? Yang kedua baru pentingnya ilmu pengetahuan gitu Pak. Ya, apa yang Pak Habibie buat pentingnya ilmu pengetahuan itu? Jadi diperkenalkan dengan Nabi yang mengatakan bahwasanya siapa yang menghendaki kehidupan di dunia harus dengan ilmu, itu berdasarkan itu Pak. Dan akhirat harus dengan ilmu. Dunia akhirat juga harus. Iya, betul. Oke. Ayatnya apa tuh? Ayatnya Quran surah Al-Mujadalah. Iya. Boleh dibacakan Pak Ibi? Boleh dibacakan. Surah Al-Mujadalah itu Pak. Iya. Betul. Bentar Pak ya. Iya. Supaya tidak salah. Iya. Dibaca secara tartil ya. Iya Pak. Di rumahnya daerahnya di mana? Oh Aceh ya, jauh itu. Kelas berapa? Sampai baru ini ya, kan 6 lagi. 10 hari ke. Mulai Pak ya? Iya mulai. 2. Ya mulai. Silakan Pak Bibi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila famsuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Baik, makasih Pak Bibi. Nah kemudian alif lam apa tadi? Qamariyah syamsiyah itu bagaimana cara itu mengajarkannya itu? Di preteli satu-satu ya surat ayat-ayatnya itu ya. Ya, yang pertama kan Pak saya jelaskan dulu dengan anak-anak kita itu ciri-cirinya alif lam syamsiyah dan alif lam qamariyah beserta hurufnya. Ya, apa ciri-cirinya? Saya buat saja supaya lebih mudah. Seperti syamsiyah itu kan artinya matahari. Ya. Jadi kalau matahari tidak bisa dilihat. Jadi alif lam syamsiyah juga tidak bisa dibaca alif lamnya, gitu Pak. Oh gitu. Sedangkan qamariyah itu bulan,
Jadi bulan bisa dilihat, maka alif lamnya bisa dibaca gitu Pak. Oh, gitu ya. Maksudnya tidak bisa dilihat. Bisa dilihat tuh gimana tuh Pak? Kalau matahari kan bisa dilihat ya. Cahayanya bisa dilihat, tapi mataharinya itu kan nggak bisa dilihat gitu Pak. Oh, gitu ya, cahaya. Iya. Baik. Dalam ayat tadi mana yang Qamariyah Syamsiahnya? Di dalam ayat tadi alif lam syamsiah itu ya ayyuhalladzina, alladzina itu Pak. Alif lam bertemu dengan lam. Berarti kan allazi dibaca kan? Iya Pak. Alladzina itu kan hilang alif lam yang pertama itu Pak. Yang lam yang kedua yang dibaca. Alladzina. Sebenarnya kan dua lamnya Pak. Al dengan ladzi. Jadi hilang satu Pak. Oke. Kemudian yang kedua, alif lam syamsiah, alif lam qamariyah itu di fil majalisi. Alif lamnya dibaca fil majalisi, alif lam bertemu dengan mim Pak. Ya, fil majalisi ya dibaca ya. Itu Qamariyah itu ya. Itu Qamariyah Pak. Saya buat macam itu. Oke. Nah, itu diambil dari mana itu pengertiannya itu Pak Bibi? Jadi pengertiannya itu diambil dari buku paket yang saya simpulkan gitu Pak ketika dulu belajar kan untuk mempermudah pengenalannya. Iya. Di guru paket, namanya buku paket, buku wajib gitu ya. Iya Pak, buku paket itu kan menjelaskan hurufnya di dalam syamsiah itu ada 14, Qamariyah juga 14 gitu Pak. Oke. Jadi untuk memudahkan saya buat seperti itu Pak. Iya. Nah kemudian kaitannya dengan pentingnya ilmu tadi, berarti berikutnya. Apa pentingnya ilmu Pak dari ayat tadi? Jadi di dalam ayat ini Pak dijelaskan bahwasanya orang-orang yang berilmu itu ditinggikan Allah derajatnya. Iya. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladzina utul ilma darajat. Jadi derajat orang yang berilmu itu di atas orang-orang yang tidak memiliki ilmu gitu Pak. Iya. Oke. Terus apa lagi? Itu teori ya, teori atau konsep gitu ya. Konsep. Nah, kemudian konsep itu kan kita ajarkan ke anak ya. Anak dan tentunya anak mendapatkan ilmu gitu ya. Mendapatkan ilmu. Dan tidak hanya ilmu, tetapi mereka juga mendapatkan manfaat dari ilmu itu. Merasakan maksud saya. Nah, merasakan dari ilmu itu. Nah, kadang-kadang anak, apalagi anak didik, Pak apalagi di pesantren ya, kurang merasakan manfaat dari ilmu, sehingganya ada yang malas belajar gitu kan. Nah, malas belajar dia. Nah, di sini peran guru untuk itu mendekatkan pemahaman, membangkitkan kesadaran untuk berilmu ini. Nah, gimana cara Pak Habibie itu supaya mereka ada kesadaran untuk mendapatkan ilmu itu? Ya, di situ di dalam buku paket itu ada dibuat inspirasi gitu Pak. Ada inspirasi tentang kisah daripada ulama yang bernama Ibnu Hajar gitu Pak. Iya. Jadi artinya dijelaskan kisah itu selambat apapun pemikirannya itu, kalau sudah terus-menerus dengan belajar seperti filosofinya yang didapatkan oleh Imam Ibnu Hajar, batu yang keras seperti itu saja ditetesi air bisa berlubang, apalagi otak manusia yang begitu lembut gitu Pak. Artinya harus semangat walaupun tidak paham gitu Pak. Maksud saya begini Pak Abi, itu kan caranya gitu ya. Atau motivasi untuk apa, untuk belajar gitu ya. Nah begitu orang gitu ya. Tapi anak ini tidak paham juga kan, tidak mau dia dengan menyontoh seperti itu gitu ya, contohnya. Nah artinya kan masih kita memberikan apa juga ya, semacam motivasi gitu ya, motivasi. Nah mereka enggak paham juga gitu. Nah
Kira-kira apa lagi langkahnya itu, Pak? Itu diperpindahan. Kalau tadi kan menyampaikan contoh dari ulama gitu ya. Nah, apalagi kira-kira? Dia enggak mau mencontohkan anak sekarang itu mana apa ya? Maksud saya itu enggak semuanya juga ya. Tapi kan kadang-kadang dia hal-hal yang jadul itu kadang-kadang dia tidak begitu ngeh gitu kan. Nah, maunya dia dengan keseharian mereka gitu kan. Nah, kira-kira apa langkah kita lagi sebagai guru supaya dia merasakan pentingnya itu berilmu gitu. Ya, saya juga memberikan contoh-contoh orang yang sudah berhasil di masyarakat dengan orang-orang yang tidak sekolah itu Pak, membandingkan yang ada ya. gitu Pak. Oke. Ya betul. Nah, memang itu maksud saya. Jadi artinya begini, kadang-kadang kan apa ya, anak ini tidak bisa menjangkau dengan dunia masa lampau gitu ya, masa lampau karena terlalu jarak juga kan. Jadi kita usahakan lagi contoh-contohnya itu yang up to date gitu ya, yang relevan dengan masa dunia mereka kan, dunia mereka. Ya misalnya mungkin yang sebaya dengan dia jauh lebih berhasil misalnya kan. Si Anu itu dia sudah ikut lomba ke tingkat apa misalnya kan, hadiahnya haji umroh misalnya kan. Nah, itu kan manfaat dari ilmu ya. Nah, gitu. Jadi apa ya, langkah kita apa contoh-contoh kita bisa kita apa namanya, inovasi tidak hanya yang lama tetapi juga yang sesuai dengan keseharian mereka gitu ya, atau dengan mereka ya. Ya misalnya anak-anak sekarang itu Pak, siapa yang dia lagi gandrungi itu kan, bola yang berhasil itu kan, atau di bidang seni gitu ya. Nah, artinya di sini inovasi-inovasi tentang orang-orang yang berhasil, yang mereka itu apa ya, mungkin katakan viral bagi mereka kan. Nah, viral bagi mereka. Ya, oke itu Kak Arba. Jadi inovasi aja lagi ya, kalau apanya sudah oke. Kalau contoh-contohnya sudah oke ya. Nah, artinya apa di sini? Artinya memang guru ini dituntut apa ya? Kata siapa tuh ya? Jangan mengajari mendidik anak itu sesuai dengan kita, tetapi kita tuh yang masuk dengan dunia mereka gitu ya. Nah, ada juga seperti ya. Motivator pendidikan kan salah tuh, psikolog gitu ya. Oke Pak Habibie, saya kira dari segi materi saya yakin Pak Habibie sudah menguasai itu dan mengkonsepnya sesuai dengan yang pertama itu RPP kedua dan ketiga ya Pak Habibie ya. Iya Pak. Ya. Baik Pak Habibie, saya ingin tahu bacaan Al-Qur'annya sudah tadi ketika membaca tartil ya, sudah oke itu. Tulisannya lagi Pak Habibie. Tulisan Ya, tulisan Al-Qur'an yang tadi Pak ya. Ya, bukan yang tadi, boleh yang pendek aja boleh. Malik Yaumiddin aja. Pak, tolong ditulis di kertas putih. Setelah itu diperlihatkan. Malik Yaumiddin. Malik Yaumiddin. Bisa siswanya berapa orang satu kelas mereka? Sudah Pak. Bisa dibuka apanya Pak Bibi? Apa namanya backgroundnya ini bisa di apa dulu? Lepas ya, dulu. Pak. Backgroundnya enggak? Iya. Lepas dulu Pak ya. Iya, dilepas jelas, dulu. Pak, ya. Bias Pak, nampaknya. Bias cahaya.